Salam sejahtera buat kita semua, terutama kepada dosen pengampu saya, Bu Nasma. Saya Gabe Munte dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi kompensasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amaliani, NPM 201130056, jurusan Manajemen Keuangan. Saya Eka Agustina dengan NPM 2011003. Perkenalkan, nama saya Arita Ridho Alverinus Miring, NPM saya 2011-0014. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi Departemen Personalia guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi, serta kepuasan kerja karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kompensasi. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Saya jelaskan di sini adalah tujuan pemberian kompensasi. Tujuan kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal maupun eksternal. Internal equity atau keadilan internal memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayar lebih tinggi. Sementara itu, external equity atau keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan mendapatkan kompensasi secara adil dalam perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. Adapun tujuan yang kompensasi yang lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh personal berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, memastikan keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengawasi biaya. Yang keenam, mematuhi peraturan. Yang ketujuh, memfasilitasi saling pengertian. Yang terakhir adalah efisiensi administrasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ada 3. Yang pertama, faktor interorganisasi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, dana organisasi. Yang kedua, serikat pekerja. Yang kedua, faktor pribadi karyawan terbagi menjadi 4. Produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan. Yang terakhir adalah faktor ekstern terbagi menjadi 4. Penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, kondisi perekonomian nasional. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan di sini adalah tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama, supply dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, ketersediaan untuk membayar. Yang keempat, berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian. Serta yang terakhir adalah kendala-kendala pemerintahan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. 1. Keadilan. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, ataupun bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Bila tuntutan keadilan seperti ini telah dipenuhi, ini berarti perusahaan telah memiliki internal konsistensi dan dalam sistem kompensasinya. Yang kedua, kelayakan.
Samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok, minuman, ataupun upah minuman sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sesuai mencapai apa yang disebut eksternal atau konsistensi eksternal. Nah, selanjutnya kompensasi gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk upah uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari situasi sebagai orang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima oleh seseorang karena kedudukan dalam perusahaan. Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atau jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan atau finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Besarnya upah dapat berubah. Konsep upah biasanya Selanjutnya, penjelasan dari langkah-langkah penetapan gaji dan upah. Ada dua cara yang dipakai untuk menetapkan gaji pegawai, yaitu waktu dan jumlah produksi. Upah berdasarkan waktu berarti jumlah waktu seorang pekerja berada di kantor. Cara inilah yang umum dipakai pada saat ini. Sebagai contoh, pekerja kasar biasanya dibayar berdasarkan upah per jam atau lebih dikenal kerja harian. Beberapa manajer profesional, sekretaris, dan pegawai digaji berdasarkan lamanya bekerja, atau seperti seminggu, sebulan, atau setahun. Sementara upah berdasarkan jumlah produksi, artinya 6 Faisal Rifai dan lain-lain, manajer sumber daya manusia untuk perusahaan. Dari teori ke praktik, seorang pegawai digaji berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan atau dikenal sebagai kerja borongan, yaitu tujuan pemberian gaji dan upah. Ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh asosiasi sejenis atau kadin, pengaruh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kompensasi adalah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi. Kompensasi dapat merujuk pada ganti rugi barang. Ganti rugi barang adalah suatu bentuk kompensasi yang digunakan dalam menunjukkan situasi di mana piutang diselesaikan dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya. Kompensasi atau psikologi, di mana istilah kompensasi juga digunakan dalam pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dan kekecewaan dalam bidang lain. Dan yang terakhir yaitu kompensasi finansial, yang berarti imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.